itu ya tulangnya atau rangkanya di bagian luar. Kalau misalkan membrana Zeus, dia yang struktur di bagian dalamnya. Kalau misalkan labyrinthis osseus sendiri, dia isinya adalah perilimfe. Kalau misalkan yang membrana Zeus isinya endolimfe. Nah, dari labyrinthis osseus ini dia itu ada 3 struktur. Ada vestibular, ada kanalis semicircularis, sama koklea. Pertama vestibular dulu. Kalau misalkan vestibular, dia fungsinya untuk keseimbangan. Kenapa? Karena dia isinya adalah dari utriculus dan juga sacculus. Kalau misalkan utriculus dia buat horizontal atau horizontal. Sacculus ya vertikal. Yang mana vestibular ini dia itu akan berhubungan dengan telinga tengah lewat ini fenestra ovalum atau fenestra vestibuli. Kemudian kanalis semicircularis. Kalau misalkan kanalis semicircularis sendiri dia itu ada 3, ada yang anterior, posterior, sama lateral. Pokoknya kalau lateral tuh dia paling beda sendiri karena dia kayak tiduran sendiri gitu, ya kan? Nah, dia itu juga untuk keseimbangan tapi spesifik buat rotasi kepala. Kemudian ada koklea. Kalau misalkan koklea ini dia itu isinya adalah ductus cochlearis. Dia paling beda karena dia digunakan untuk reseptor pendengaran. Dan di bagian ujungnya ini ada kita sebut dengan helicotrema. Nah, untuk koklea sendiri dia itu sumbu tengahnya atau aksis sentralnya ada di modulus cochlear. Jadi modulus cochlear ini itu merupakan tulang yang berongga-rongga. Makanya dia itu akan ditembus oleh saraf vestibuli cochlear untuk pendengaran, terutama yang cabang cochlearnya sih. Mereka untuk pendengaran. Nah, untuk koklea sendiri dia tersusun atas 3 ruang. Ada skala timpanis, skala vestibuli, sama skala media. Nah, skala media ini kan merupakan ductus cochlearisnya itu sendiri. Makanya dia isinya juga beda-beda. Kalau misalkan skala timpani isinya perilimfa atau endolimfa? Perilimfa. Kalau misalkan skala medianya endolimfa. Kalau misalkan skala vestibuli perilimfa. Nah, untuk yang skala vestibuli namanya aja vestibuli. Jadi dia itu akan berhubungan dengan vestibular di sebelah sini. Jadi kalau misalkan skala vestibuli dia itu akan berhubungannya dengan fenestra yang ovalum. Tapi kalau misalkan skala timpani dia berhubungannya dengan fenestra yang rotundum atau round window. Nah, untuk skala vestibuli dia itu di bagian dasarnya ada membrana vestibular atau membrana Leissner. Tapi kalau misalkan skala media dia itu ada membrana basilar atau membrana basilar ini dia itu isinya adalah dari organ corti. Yang mana organ corti ini dia terdapat sel-sel rambut yang ini tuh berperan besar dalam pendengaran kita. Kayaknya nanti bakal dibahas juga di SGT kalian sih, tapi nggak tahu ya kalau jadi ganti. Jadi nanti pendengaran itu nanti bahas sendiri. Nah, untuk berikutnya adalah labyrinthis membranaceus. Kalau misalkan membranaceus isinya endolimfa. Nah, dia ada 4 struktur. Ada ductus semicircularis, ada utriculus, sacculus, sama ductus cochlearis. Kalau misalkan ductus semicircularis dia berada di dalam kanalis semicircularis. Kalau utriculus dan sacculus dia berada di dalam vestibular. Kalau misalkan ductus cochlearis dia berada di dalam koklea. Nah, ini juga perlu dipahami dari perbedaannya. Kalau misalkan yang utriculus dia itu akan berhubungannya dengan ductus semicircularis. Tapi kalau misalkan yang sacculus dia berhubungannya dengan koklea. Kalau misalkan utriculus buat yang horizontal, sacculus buat yang vertikal. Kemudian ada ductus semicircularis yang mana dia itu di bagian ujungnya ada yang mengalami pelebaran yang kita sebut dengan ambula ductus semicircularis. Yang isinya ada crista angularis yang digunakan untuk reseptor gerakan rotasi. Nah, kalau misalkan ductus cochlearis sendiri, tadi kan dia akan berhubungan dengan sacculus nih. Lewat apa? Lewat ductus reunien. Sacculus sama utriculus dia juga berhubungan nih. Sini namanya ductus utriculus sacularis. Ini tadi jadi kalau misalkan telinga kita itu dia punya 2 jendela. Ada oval window sama ada round window. Kalau misalkan oval window dia berhubungannya dengan skala vestibuli. Kalau misalkan round window dia berhubungannya dengan skala timpani. Ini kita kan mekanisme pendengaran. Jadi ketika kita tuh mendengar suara,
daun telinga kita itu akan menangkapnya dalam bentuk gelombang. Kemudian oleh membran timpani akan diubah gelombangnya menjadi getaran, yang mana getarannya itu akan menggetarkan dari tulang pendengaran. Kemudian ini kan namanya stapes nih. Tulang stapes ini dia itu akan menggetarkan dari fenestra ovale. Fenestra ovale ini akan menggetarkan dari cairan endolimfe di sini. Nah, kemudian cairan endolimfe ini bisa ikut berstimulasi dari membrana basilernya. Sini. Kan jadi endolimfenya di sini. Itu bisa menggerakkan dari ini, di mana sel-sel rambutnya dia akan bergerak. Ketika sel-sel rambutnya bergerak, dia itu akan mengirimkan sinyal ke saraf ini. Jadi saraf vesibulokoklear yang akhirnya menyebabkan sarafnya itu akan mengirimkan impuls ke nukleus lemnikilateralis, lalu ke korpus geniculomedial, kemudian ke lobus temporalis. Kalau misalkan pendengaran kan di korpus geniculomedial. Kalau misalkannya lateral buat lihat. Ini sih anak. Ini kan kalian pelajari juga di Islam kan. Jadi otoskopi itu dia tuh fungsi utamanya adalah agar kita bisa melihat dari membrana timpaninya. Ada dua yang paling penting. Yang pertama kita tuh harus memastikan bahwa membrana timpaninya itu intak atau tidak bolong. Yang kedua memastikan bahwa refleks cahaya dari membrana timpani itu dia positif. Artinya cone of light-nya ini terlihat. Kalau misalkan telinga kanan di jarum jam ke kanan 5. Kalau misalkan kiri yang 7. Nah, kemudian ada kadutala, ini juga penting buat deteksi dini dari tuli. Ada tes Wiener, Weber, sama Schwaber. Kalau misalkan tes Wiener, dia itu fungsinya adalah untuk membandingkan kekuatan konduksi tulang sama konduksi udara dari milik pasien. Seharusnya lebih besar yang udara dan tulang. Yang udara. Jadi kan kalau misalkan ini caranya kan kalian getarin tuh gadutalanya. Habis itu kalian taruh di bagian belakang nih, yang mana tulang kan. Kalau misalkan udah nggak kedengeran, kalian taruh di sini. Seharusnya masih terdengar. Berarti seharusnya konduksi udara lebih besar. Tapi pada tuli konduksi, ketika diginiin, dia itu udah nggak kedengeran karena ada gangguan di konduksi udaranya. Kemudian ada tes Weber, yang mana tes Weber ini dia itu kita fungsinya untuk membandingkan konduksi tulang dari telinga kanan sama telinga kiri. Seharusnya sama. Sebenarnya itu nggak harus di sini. Jadi kalau misalnya di sini boleh, di gabela juga boleh, atau boleh itu di gigi. Tapi yang penting dia di tulang. Kalau misalkan tes Schwaber, dia itu fungsinya cuma untuk mengkonfirmasi. Karena pada tes Schwaber ini kita tuh harus membandingkan konduksi tulangnya pasien dengan pemeriksa. Yang mana seharusnya pemeriksanya harus normal ya, nggak tuli. Ini yang penting sebenarnya kalau misalkan ngapalin kayak gini, yang penting kalian hafal salah satu aja. Jadi yang satunya kebalikannya. Kalau misalkan pemeriksaan kadutala itu kita nggak boleh cuma ngakuin salah satu, at least 2. Karena kalau misalkan kalian ini doang dan dia positif, belum tentu dia normal. Bisa aja dia tulis sensori neural. Karena kan kalau misalkan sensori neural dia tuh nggak ada masalah di konduksi udaranya, tapi dia tuh masalahnya di dua-duanya. Makanya dia terlihat positif. Kalau misalkan udah hina, harus kita konfirmasi dengan Weber. Yang ini sebenarnya observasi, tapi biasanya tetap ya. Habisnya ada aurikular hematoma, namanya aja aurikular hematoma. Berarti dia ada perdarahan di aurikula atau di daun telinganya. Yang mana kalau misalkan darahnya ini nggak diambil, dia bisa memicu cauliflower ear. Yang mana dia ini permanen. Biasanya itu karena trauma pada daun telinga. Misalkan pada boxer. Itu ada cerumen prop. Kalau misalkan cerumen prop ini dia itu ada timbunan cerumen atau timbunan kotoran telinga yang berlebih, yang mana kalau misalkan dibiarkan dia itu bisa memicu cerumen infection warna hitam ini. Kalau misalkan dia masih berupa cerumen prop biasa, itu tuh kita bisa ambil dengan prop. Tapi kalau misalkan udah cerumen infection gini, kita tuh harus berikan obat biar dia ini leleh dulu, baru kita ambil. Tapi nggak boleh pakai cotton bud, karena malah cerumen prop itu bisa dipicu oleh penggunaan cotton bud. Karena kan kalau penggunaan cotton bud itu malah bisa mendorong cerumennya makin ke dalam gitu. Itu bisa dengan kalau ada seperti ini. Ini kalau kayak gini mengalami tuli konduksi. Jadi kalau misalkan tuli konduksi itu dia ada masalah di telinga luar sampai telinga tengah. Tapi kalau misalkan tuli sensori neural dia tuh dari telinga dalamnya.
sini sudah nggak donasi. Makanya biasanya ya kalau misalkan pasien-pasien saraf itu habis dia bersihin, dia tuh akan kayak berdenging gitu. Karena dia tiba-tiba mendengarkan semua suara-suara yang sebelumnya dia nggak bisa dengar gitu. Oke, ini ada mastoiditis. Mastoiditis ini dia ada peradangan dari tulang mastoidnya. Ini sebenarnya ini bakal kelihatan banget sih, kayak di belakang telinga ini akan bengkak, nyeri terus merah gitu. Dia ada Meniere disease. Kalau misalkan Meniere disease ini dia ada produksi yang berlebih dari cairan endolimfonya. Ada namanya trias Meniere, yaitu ada tinnitus atau telinganya berdenging, ada vertigo sama tuli sensory neural. Nah, kemudian ada peradangan di telinga, ada yang eksterna sampai yang media. Kalau misalkan eksterna, dia itu nyerinya ada di tragus ini, bagian depan. Tapi kalau misalkan yang otitis yang media, dia nyerinya di bagian mastoid, bagian belakang. Say, kan? Yang sering keluar virus. Iya jarang sih yang terna. Biasanya yang media, yang tulang pendengaran. Biasanya yang Bisa media dipakai antibiotik.